Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih terus meneruskan tema besar kita, yaitu bahwa rencana Bapa itu menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi yang akan dijalankan oleh orang-orang yang sudah dibentuk, diproses supaya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Maksudnya adalah supaya kerajaan itu menaklukkan segala sesuatu yang merayap di muka bumi, yaitu kerajaan-kerajaan kegelapan, ya iblis roh jahat itu semua, dan sekaligus merampas tawanan-tawanan yang sudah ditawan selama berjaman-jaman, yaitu manusia itu, sehingga setiap lutut nanti bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ini Yesus juga sudah jamin dia, apabila aku nanti selesai ditinggikan, mati bangkit duduk sebelah kanan Bapa, Yohanes 12 ayat 32, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Nah, kita inilah yang sekarang ini menjadi teman sekerja daripada Kristus Yesus. Itu adalah betul-betul kasih karunia yang luar biasa dari Bapa, ya. Kita dijadikan teman sekerjanya, ya, untuk menjalankan, menggenapi kehendaknya di bumi. Selalu ingat, ya, fokus rencana Bapa dari kejadian sampai wahyu, dari awal sampai akhir, itu selalu bumi, bukan sorga. Karena kita ini sudah menjadi, oleh kasih karunia Tuhan, kita sudah menjadi warga negara sorga. Kita sudah di Efesus 2 ayat 6, kita sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus di alam sorgawi. Kita sudah berada di dalam sorga, kerajaan sorga ada di dalam kita. The kingdom of God is within you. Nah, sekarang kita justru membawa kerajaan sorga itu turun dari dimensi sorgawi, turun ke dalam dimensi bumi, supaya bumi penuh kemuliaan Tuhan dan rencana Bapa itu genap. Ya, Bapa menjadi semua dalam semua, ya. Nah, coba dulu kita lihat satu poin yang mau kita pelajari hari ini di Taman Eden. Itu karena Taman Eden itu simbol daripada kerajaan sorga di muka bumi. Tapi dalam tahap awalnya, ketika manusia dan Hawa itu masih perlu diproses, ya. Nah, yang kita lihat proses ini, itu ada suatu istilah kekuasaan atau otoritas yang diberikan kepada manusia untuk dijalankannya. Karena tanpa otoritas tidak bisa menaklukkan segala sesuatu. Coba perhatikan, ya, Kejadian 1 ayat 2, kita nggak usah baca itu. Karena rencana Bapa kan begini, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, ya, supaya mereka berkuasa menaklukkan segala sesuatu di bumi. Istilah Ibrani itu kabas, itu artinya menginjak. Ya, ada kalau udah menginjak ada perlawanan itu, ya. Adam dan Hawa di Taman Eden bukan berarti itu semua binatang-binatang, ya, kalau secara jasmani kita bicara, ya. Bukan singa itu baik-baik saja, atau ada ular itu pun baik-baik saja, atau semua, enggak. Adam harus menaklukkan itu semua. Itu dia kalah sama si ular ini, kan. Nah, jadi kekuasaan, otoritas itu diserahkan kepada manusia supaya dijalankan dengan baik untuk menggenapi rencana Bapa. Ya, tanpa otoritas tidak bisa. Ya, penginjilan apapun juga tanpa otoritas tidak bisa selesai, ya. Otoritas itu sesuatu yang membuat orang tunduk, ya, ngikut gitu loh, ya. Kalau Yesus itu punya otoritas, kalau dia manggil orang, ya nggak repot. Matius sedang sibuk mikirin duit di apa, ikut aku, kata Yesus. Ikut, ditinggalin. Biasanya orang kalau udah mikir, udah ada duit di depan matanya, sedang hitung-hitung lagi, mana mungkin dia mau, dia pergi ikut. Nggak jelas ini orang siapa ini. Tapi karena otoritas, ikut, datang, ya. Jadi otoritas itu sangat penting. Tapi sekarang bagaimana kita menjalankannya itu? Harus belajar, ada sekolahnya. Nah, sekolah otoritas itu untuk kita saat ini adalah tubuh Kristus. Itu yang pertama, ya. Tentu ada sekolahnya nanti di dalam keluarga, ada sekolahnya dalam pekerjaan, khususnya sebagai bisnismen atau kerja di perusahaan, itu ada kan otoritas itu. Harus jangan main hantam aja, main berontak nanti dipecat begitu. Ya, ada aturannya. Tapi kita yang mau bicarakan sekarang tubuh Kristus. Otoritasnya apa ini? Karena dalam kekristenan ini dilanggar habis tubuh Kristus ini. Otoritasnya. Karena nggak tahu. Nih, mari saya beritahu dulu, ya. Dari Yesus ini sendiri. Ajarin sama kita. Ini penting ini, Matius 23, ya. Sebelum Yesus menghantam itu orang Farisi, dikritiknya itu kemunafikannya, dia sampaikan dulu ini, ya. Karena kalau orang nggak ngerti di sini, ini nih, dekat dia ke arah munafik ini nanti. Coba kita lihat dulu, ya. Matius 23, ini ayat 1 sampai 12. Itu perikop
sebelum Yesus menegur orang Farisi, ya. Diajarin dulu. Di sini ingat ya, Yesus berbicara kepada dua kelompok. Itu yang harus diingat. Yang pertama di ayat 1 saya baca dulu ya. Maka berkata Yesus kepada orang banyak. Ini kelompok pertama ya. Yang kedua, dan kepada murid-muridnya. Jadi dua nih ya. Ini beda ini, dua kelompok ini ya. Kalau dalam penginjilan Yesus itu orang banyak ini ngikut ini karena roti aja nih ya. Murid-muridnya tapi dibentuk untuk meneruskan perjuangan Yesus ini ya. Coba dulu kita lihat ya. Yesus bilang, ayat 2 ya. Jadi dua kelompok ini ya, ingat ya. Ayat kedua Yesus bilang, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa itu bicara otoritas yang memang dalam konteks perjanjian lama didelegasikan kepada Musa untuk dijalankan. Karena dia harus melayani, mengeluarkan orang Israel dari Mesir, berikan hukum Taurat, apa sih, memimpin tidak bisa tanpa otoritas yang didelegasikan. Konteks perjanjian lama, ingat itu ya. Kemudian ayat 3 Yesus bilang, karena ahli Taurat orang Farisi punya kursi Musa, otoritas itu, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ini Yesus sedang bicara sama orang banyak. Dia nggak sedang bicara sama murid-muridnya. Masa murid-muridnya bicara disuruh tunduk sama orang Farisi ahli Taurat, kan nggak mungkin kan. Jadi ayat 3 itu Yesus sedang bicara pada orang banyak. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya, kenapa? Karena mereka punya kursi Musa, punya otoritas. Jadi orang banyak, Yesus juga nggak ngajarin kau berontak sama orang Farisi, jangan. Yesus tuh ngajarin sama orang banyak. Kau orang banyak, ingat ya, kau bangsa Yahudi, ingat itu pemimpinmu itu, ahli Taurat orang Farisi. Turutin itu, ya. Cuma karena kelakuan orang Farisi ahli Taurat itu nggak beres ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, oke ya, selesai. Ini masih ada beberapa ayat lagi yang udah membeberkan kebrengsekannya ini orang Farisi ahli Taurat ini ya. Tapi kita nggak usah ini. Lihat itu. Ayat 8, Yesus bicara sama murid-muridnya. Perhatikan kalimatnya. Tetapi kamu, ini ya, ada pembalikan yang dahsyat di situ. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Ini Yesus sedang bicara sama murid-muridnya nih, bukan sama orang banyak. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya ada satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Murid-murid itu semua saudara. Tidak ada rabi ya. Juga jangan kamu sebut siapapun bapak di bumi. Jangan juga kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin Mesias, yaitu aku, kata Yesus gitu. Nah, saudara kalau menafsirkan ini, jangan saudara nanti berpikir, oh berarti nggak boleh ada pemimpin dong dalam gereja, nggak boleh ada rabi dong, nggak boleh ada bapak. Bukan begitu. Lihat konteksnya. Yesus sedang bicara, konteksnya itu kursi Musa, otoritas. Jadi ketika Yesus bilang ke kamu adalah saudara, itu artinya di antara kamu tidak ada otoritas yang satu terhadap yang lain. Itu artinya ya. Kalau menafsir Alkitab tuh mesti lihat konteks. Itu makanya penting sekali tuh. Prinsip konteks itu nomor 1 tuh dalam menafsir Alkitab ya. Jadi kamu semua saudara, bukan nggak ada nanti. Yesus sendiri kok berikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Yesus yang kasih itu, Efesus 4. Tapi ini semua nggak punya otoritas. Kenapa? Karena tubuh Kristus itu adalah organisme yang otoritasnya adalah Kristus hidup, hayat Kristus sendiri. Saudara tahu ini tubuh saya. Ini otoritasnya hayat tubuh saya nih. Yang menggerakkan ini, saya bisa ngomong nih, tangan saya bergerak, semua. Itu karena ada hayat, ada hidup di sini yang atur. Coba hidupnya dicabut. Nggak ada bergerakan lagi, itu nggak ada otoritas lagi. Nah, ini di dalam Kolose 2 ayat 16 itu disebut peranan pemimpin itu, ya, otoritas pemimpin itu. Tapi bukan otoritas kayak yang dalam logika Kristen, nanti saya bicara itu ya. Ini dalam ini Kolose ayat tunggu dulu, saya cari dulu ya, tadi sudah saya tanda ini nih. Ini dia, Kolose 2 ayat 17, ayat 19 ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi urat-urat dan sendi-sendi dalam tubuh itulah para pemimpin organisme. Dia berfungsi menyatukan, mengikat, ya. Tapi semuanya anggota ini berpegang kepada kepala, ya. Kepalanya Yesus tentu ya. Nah, dan karena itu maka tubuh mengalami pertumbuhan ilahinya. Itulah fungsi daripada pemimpin dalam gereja, ya.
dia bukan punya otoritas. Ya. Nah, sekarang saya masuk dulu dalam kekristenan. Dan dalam kekristenan ini terjadi perampasan otoritas yang luar biasa nih. Karena ajaran Ijebel itu sudah merajalela. Denominasi itu karena ajaran Ijebel. Otoritas itu di dalam kekristenan itu otoritasnya bukan otoritas organisme, tapi otoritas organisasi. Bedanya apa? Sudah lihat tuh kalau dia organisasi ya. Ini ada kepala sidang misalnya, Ephorus atau apapun dia di situ ya. Pemimpinnya, senator senior, pastor atau apa itu ya. Itu ada garis-garisnya itu ke bawah. Itu garis itu bukan garis biasa, itu garis otoritas. Jadi yang bawah itu mesti tunduk ke atas. Kalau saudara masuk dalam satu pelayanan, organisasi pelayanan tanda kutip ya, organisasi denominasi manapun, saudara ditempatkan di satu kotak, engkau mesti tahu itu otoritasnya. Engkau harus tahu kepada siapa engkau bertanggung jawab. Engkau sudah dikasih job desk-nya, uraian tugasnya, engkau sudah harus tahu siapa yang di bawah otoritasmu. Itu otoritas manusiawi. Itu bukan otoritas tubuh Kristus. Otoritas tubuh Kristus tidak begitu. Gereja mula-mula itu tidak ada yang kayak begitu. Ya. Itu sudah terjadi perampasan ini karena Kisah para Rasul 20 ayat 28-30 itu. Paulus bilang sama para penatua Efesus itu. Ketemunya di Miletus. Paulus bilang, dari antara kalian akan ada orang karena serangan serigala ganas, meninggikan diri dan narik murid-murid kepada diri sendiri dan merasa berotoritas. Atur itu murid-murid. Sekarang dunia Kristen itu diatur oleh para pemimpin agama yang merasa punya otoritas. Ya memang dia sendiri, itu bukan gereja Yesus itu gerejanya dia. Karena dialah yang rintis, jangan begitu kan? Dia menginjil apa semua, kumpulin orang kepada dirinya, tarik uang lagi ajarannya maunya dia lah. Orang gereja dia kok. Gedungnya juga punya dia kok, nanti diturunin sama anaknya itu, ya. Sama cucunya juga, semuanya itu ya. Itu jangan. Nah kalau emang udah begitu, saudara mau masuk ke situ, firman Tuhan ajarin, kau jangan berontak. Kenapa kau mau masuk situ? Kalau kau masuk ke dalam organisasi itu, kau jangan berontak. Ya, jangan berontak, ikutin terus. Kalau emang kelakuan itu gembala sidangmu brengsek, jangan ikutin kelakuannya. Tapi ajarannya ikutin. Kalau dia bilang perpuluhan, bayar. Kalau kau ajaran gembala sidangnya kayak Paniko bilang, bayar perpuluhan, gajimu 1 Januari bayar. Engkau mesti bayar, jangan berontak. Salah sendiri kenapa masuk situ. itu kan kalau udah masuk situ, taat. Itu ajaran Yesus itu. Jangan macam-macam. Tapi gereja bukan begitu. Itu bukan gereja itu. Itu denominasi, itu perampasan otoritas terjadi itu. Nah, akibat daripada para pemimpin agama Kristen itu merampas otoritas, maka dosa yang paling mungkin kena itu kepada dia ini, yang hantaman Yesus ini adalah munafik. Di mimbar-mimbar itu banyak orang belajar munafiknya di situ. Tubuh Kristus itu harusnya orang belajar otoritas bagaimana supaya kita mengikuti Kristus kemana saja dia pergi. Otoritas Kristus, otoritas hayat itu kita ikutin kemana aja. Tapi karena terjadi perampasan otoritas, para pemimpin agama Kristen, akhirnya di situ kita belajar. Kalau orang saudara mau situ ya, engkau belajar munafik di situ, di mimbar-mimbar itu tuh. Ya. Enggak usah jangan munafik depan. Saya juga sekolah begitu 10 tahun juga saya. Khotbah-khotbah di sana sini munafiknya belajar situ ya. Akhirnya sekali waktu ini saya kesaksian dulu dah. Terakhirlah saya itu diundang itu. Ada suatu tempat gedung itu bagus lah ya. Ratusan orang juga di situ, amplopnya juga lumayan lah. Nah, cuman waktu pas jadwal saya mau khotbah, saya sedang ribut sama istri saya. Konflik. Nah, saya di situ saya dituntut. Nah, saya mau belajar munafik nih atau selama ini emang saya juga belajar munafik loh. Karena bagaimana? Kita ini public figure, pendeta dilihat orang, ya mestinya tampilnya kalau khotbah jangan padahal kita sedang nggak boleh. Ya. Pernah saya mau menikahkan orang. Sedang konflik juga dengan pasangan. Akhirnya saya telepon teman-teman, tolonglah ini gimana nih saya untung dia mau, ya tapi saya tutupin masalahnya aja. Bilang aja ganti karena belajar munafik. Ya. Para pemimpin agama di mimbar-mimbar itu, bahkan asarnya itu yang shalom bersenyum itu belajar munafik juga. Enggak selalu begitu, karena ini kena salah sendiri. Kenapa kita masuk ke dalam sistem yang menyalahgunakan otoritas? Akhirnya di situ jadi belajar munafik. Kalau mau keluar dari situ, barulah belajar apa adanya. Saya sekarang belajar udah 25 tahun ini, saya belajar apa adanya. Ini saya sekarang kebaktian di rumah aja ya. Kalau mau ketemu sama teman ya di kafe-kafe, mau di mana kayak silakan aja mau ketemu ya, sharing-sharing gitu nggak apa-apa. Karena kita kalau disuruh mau munafik mau bagaimana ya nggak munafik lah.
apa adanya aja. Ya, sharing firman sambil makan kita apa adanya, saling berbagi ya, saling gitu istilahnya ya. Nah, disinilah Yesus bilang ya, kesimpulannya nanti kita sambung lagi minggu depan, besok deh ya. Yesus bilang ini, barang siapa terbesar antara kamu hendaklah yang menjadi pelayanmu, dalam arti yang sebenarnya. Ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ayat 12 ya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi siapa yang merampas otoritas, meninggikan diri, saya punya otoritas atas kamu, kau, saya ini pendeta, kau jemaatnya, jemaatku, engkau akan direndahkan ketika pada kedatangan Yesus yang biasa disebut kedua kali. Ini Alkitab. Barang siapa meninggikan diri, kalau engkau rampas otoritas tubuh Kristus, yang harusnya itu otoritas hayat, tapi engkau rampas, engkau bikin dirimu berotoritas, itu memang jemaatmu, engkau akan direndahkan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ini firman Tuhan. Saya nggak ngomong-ngomong bohong. Nanti kita lihat aja. Ini firman Tuhan. Maka sekarang ini kita rendahkanlah diri kita. Kesimpulannya apa? Rendahkanlah dirimu. Jangan engkau merasa punya otoritas atas tubuh Kristus. Engkau nggak punya otoritas atas apapun. Anggota tubuh itu semuanya otoritasnya adalah hayat Kristus. Ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk merendahkan diri seperti itu, untuk sadar bahwa kita nggak punya otoritas, bahwa kita hanya mengikuti Kristus kemana saja dia pergi. Haleluya.